Kau pandang tinggi pada Thailand, pandang tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipina, pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi tiga-tiga negara ni. Syah. Malaysia nomor 1 di Asia. Indonesia di mana? Masih asik tidur. Ringgit Malaysia diam-diam kasih tamparan keras buat mata uang Asia lainnya. Per April 2026, ringgit resmi jadi juara 1, menguat 2,64% lawan dolar Amerika Serikat. Tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, bersyukurlah kalian dapat bekerja di Malaysia. Sekarang, ringgit mata uang terkuat di Asia. Gaji kalian sudah 3 kali lipat dibanding gaji kami di Indonesia. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih teman-teman ya. Salah satu video yang bertajuk tentang Indonesia buang mata uang dolar. Gagalkan skenario 1998, Indonesia jadi superpower baru teman-teman ya. Malaysia, sebenarnya Malaysia yang berkuasa di Asia Tenggara dengan sistem mata uang yang jauh lebih tinggi daripada mata uang di negara-negara Asia lainnya teman-teman. Termasuk Indonesia yang paling rendah mungkin ya mata uangnya, kalah dengan Malaysia. Seharusnya teman-teman, saya katakan sekali lagi, langkah Indonesia ini seharusnya mengikuti dan mencontoh jejak-jejak Malaysia. Agar apa? Pertama, agar mata uang rupiah tidak selalu rendah. Yang kedua, agar rakyat Indonesia tuh hidup sejahtera dan makmur teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama. Let's go. Pada data tau. Kau pandang tinggi pada Thailand, pandang tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipina, pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi tiga-tiga negara ni. Syah. Bertujuan memperkukuh pengawasan ekspor komoditi dan mencegah kebocoran pendapatan daripada sektor sumber asli Indonesia. Untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus untuk menguat negara ini, padahal dirinya mengatakan sebagai presiden untuk menghancurkan satu negara itu mudah, hancurkan mata uangnya. Itu cukup. Itu sudah mematahkan semua argumen-argumen untuk memajukan Indonesia dengan cara begini, begitu. Sudah jelas. Itu hanya narasi saja. Tapi yang sudah jelas adalah uang rupiah sudah hancur, dan itu tanda-tanda terbukanya gerbang kehancuran bagi Indonesia, teman-teman ya. Kini harus menatap tajam ke arah Indonesia, lewat gebrakan berani Presiden Prabowo yang mewajibkan investor asing menyerap 70% produk lokal. Kita sedang membangun kedaulatan ekonomi yang tak tertembus. Bayang-bayang kelam geopolitik 1998, saat Barat dan IMF sengaja menciptakan skenario kekacauan demi menggulingkan kepemimpinan nasional dan mematikan mimpi kemandirian teknologi, tidak akan kita biarkan terulang. Dengan perisai 277 juta penduduk dan kekuatan pasar domestik raksasa, masa depan Asia Tenggara kini mutlak ada di genggaman Indonesia. Suka atau tidak, hegemoni asing telah berakhir. Inilah momentum kebangkitan Indonesia. Kita berdiri gagah di atas kaki sendiri dan siap memimpin panggung ekonomi dunia. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo, mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Ekonomi Indonesia diakui dunia internasional hingga jadi sasaran investor global. Masa kita sebagai rakyat sendiri masih ragu? Orang bilang bahwa pemerintah kita itu jelek, MBG, segala macam. Wow, ini penjilat ini. Aduh, sok-sokan ini orangnya ini. Kemarin mengerti tentang film Pesta Babi. Faktanya di lapangan,
apa yang dikatakan oleh dia ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan sebenarnya teman-teman. Nggak akan ngedrag sampai ke sana. Kartini nggak ada baik-baik semua, berarti memang ada permainan di balik layar yang kita tidak tahu. Akan sampai 20 atau 25 nggak? Semua kemungkinan tuh bisa ketika market volatility lagi besar, spekulasi tinggi sekali dengan kondisi ketidakpastian dan fear ya. Tetapi kalau kita perhatikan secara konseptual, untuk membuat rupiah itu tembus sampai 20.000 itu harus chaos di dalam negeri ini gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada chaos, terus tidak ada gejolak geopolitik yang terulang dari era tahun 98 misalnya, dengan teori yang saya baru sampaikan, adanya paralelisme kejadian sekarang yang nampaknya sengaja diacak-acak, termasuk pasar saham Indonesia dihajar melalui MSCI dan seterusnya. Kalau nggak ada yang ekstrim-ekstrim seperti itu, harusnya tidak bisa melemah sampai 22.000. Kalau Nggak bisa. Siap-siap skenario akan terjadi, teman-teman. Akan terjadi. Jilid 2. Apa yang terjadi di 1998? Teman-teman tahu nggak sejarah kalem di Indonesia di masa-masa krisis dulu? Di 1998 itu terjadi demo besar-besaran, teman-teman. Dikarenakan ya salah satunya adalah rupiah tembus ke berapa ya? 18.000 kalau tidak salah, atau 17.000. Sekarang ini akan terjadi lagi loh, teman-teman. Siap-siap lah. Kalau terus rupiah semakin buruk, ini sekarang sudah mendekati 18.100 rupiah, teman-teman. 18.100 rupiah. Ini semakin naik loh, bukan semakin turun, bukan semakin menguat, atau bukan semakin bertahan, tapi semakin melembah. Ada apa dengan Indonesia ini? Kalau terus-terusan negara tidak peduli dengan melemahnya rupiah terhadap dolar, artinya apa? Artinya negara tidak peduli terhadap penderitaan rakyat Indonesia. walaupun orang bilang bahwa pemerintah kita itu jelek, MBG segala macam, itu nggak akan ngedrag sampai ke sana. Katakan pun kepercayaan investor luar itu tidak percaya, terus kemudian dia check out dari Indonesia. Saya lihat hanya bisa terjadi seperti itu kalau Asia problem, global problem. Ada economic slowing down di global. Ini nggak ada baik-baik semua, berarti memang ada permainan di balik layar yang kita tidak tahu. Tapi apakah bisa sampai ngedrag 22.000? Itu harus damage-nya gede, dan I don't think itu bisa terjadi cepat. Tapi tetap kemungkinan itu ada. Kalau 18.200, chance-nya cukup besar untuk itu bisa terjadi. Sebenarnya kalau dengan dolar, saya waktu itu saya cukup umurnya untuk merasakan waktu tahun 98 dulu ya. Itu tragis banget ya, dari 2.500 ke 15.000. Tragedi 98 itu tragedi kalem, teman ya, bagi Indonesia, yang dimana ada beberapa mahasiswa itu diculik oleh presiden sekarang dulu yang menjabat sebagai ya Kopassus lah. Itu 15.000 loh, sekarang malah 18.000. Jadi lebih parah daripada dulu, daripada sekarang. Yang artinya semua barang. Artinya lebih parah sekarang daripada dulu, teman-teman. Tapi siap-siap akan terjadi hal-hal yang mengerikan lagi, bahkan lebih mengerikan daripada 1998, tahun 1998, teman-teman. Transaksional jadi nggak kebeli semua. Dan pada waktu itu saya masih terlalu muda untuk actually berbisnis ya. Tapi waktu 2008 terjadi krisis ekonomi, nggak ada shift di rupiah seperti itu. Tapi saya rasa sekarang itu bisa jadi peluang lagi, di mana keluar negeri lebih mahal, tiket pesawat sekarang lebih mahal banget, gitu kan, karena afturnya lagi naik. Belanja di sana juga jadi lebih mahal. Ke Malaysia pun exchange rate Singapura luar biasa, ya kan, mau ke Eropa mahal, ke Amerika mahal. Jadinya spendingnya harusnya orang Indonesia nggak usah keluar ya, bisa di sini aja. Tapi yang harus merespon brand-brand sini sama F&B segala macam harus sebagus yang di luar ya. Lama-lama akhirnya saya nggak usah keluar, malah orang luar negeri ke sini karena harganya oke. Sama mungkin kenapa Bali ramai sekali, selain tempatnya bagus, itu juga orang-orang luar negeri pada ke Bali, dia dengan uang yang dia ada, dia bisa dapat luar biasa, can live like king istilahnya ya, bisa jadi
raja. Nah mungkin saya pikir bahwa orang jadi berkurang travel keluar negerinya, spendingnya akan lebih lokal, mungkin lebih sedikit, tapi manusia kita masih 280 orang gitu ya. Nah tapi kita masih ngeliat pricing saja, kan harga semua bahan lagi naik, ya karena solar juga udah naik ya. Bahan yang ada hubungan sama plastik kita produksi naiknya 2 kali lipat lebih, tapi kayu sama besi masih naiknya sedikit. Garment semua juga bikin kaos sekarang naik 20-30%. Emang naik, jadi harga akan mau nggak mau naik ya, untuk mereka masih ada profitnya gitu. Jadi mau harus naik gitu kata dia. Artinya apa? Di sini Indonesia sudah tidak sedang baik-baik saja. Mau jadi superpower, Indonesia jadi superpower baru katanya. Ini judulnya. Indonesia jadi superpower baru, jadi negara terkuat yang baru di Asia Tenggara. Apanya wong, rupiah saja tidak menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat, teman. Artinya buktinya Indonesia adalah negara yang lemah, teman. Lanjut ke video ini, teman ya. Malu sama Malaysia, Indonesia tutup mata. Oke. Pura bang, Nah. ini kan ada berpidato menggunakan bahasa Melayu. Ya. Terus dikomen sama Nah. netizen Malaysia. Pandainya Perdana Menteri Singapura bercakap Melayu. Abis tu netizen Indonesia pula komen. Dia komen macam gini. Itu bahasa Indonesia lah. Beda malu bang. Malaysia nomor 1 di Asia. Indonesia di mana? Masih asik tidur. Ringgit Malaysia diam-diam kasih tamparan keras buat mata uang Asia lainnya. Per April 2026, ringgit resmi jadi juara 1, menguat 2,64% lawan dolar Amerika Serikat. Kita masih betah di zona bawah bareng Filipina sama India. Miris banget. Kenapa Malaysia bisa? Bukan karena mereka pakai magic, jawabannya klasik tapi mematikan. Data perdagangan mereka kuat, ekonomi stabil, dan investor asing berebut masuk ke sana. Bahkan yuan Cina aja dipaksa tunduk di posisi kedua. Malaysia menunjukkan kalau fundamental ekonomi itu nggak bisa dibohongi pakai narasi politik atau janji manis semata. Singapura juga ikut naik 0,70%. Sementara rupiah malah jadi salah satu yang terlemah. Padahal kata para ahli, badai global lagi kencang-kencangnya gara-gara konflik di Iran yang bikin harga minyak gila-gilaan. Tapi kenapa ringgit tetap tangguh? Karena mereka punya kepercayaan pasar, sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai pencitraan. Betul. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Wih, Indonesia semakin. Wih, parah Indonesia terbawah ini, terbilang paling bawah. Ringgit Malaysia muncul sebagai mata wang terbaik di Asia pada tahun 2026. Pencapaian ini bukan sekadar angka di atas carta, tetapi mencerminkan keyakinan pelabur terhadap kekuatan ekonomi, kestabilan dasar negara, serta hala tuju pembangunan Malaysia yang semakin diyakini. Jadi, inilah kedudukan ranking Malaysia. Indonesia maju. Wow, ringgit Malaysia jadi yang terkuat di Asia. Uang Indonesia kalah jauh ya, semakin melemah, luar biasa ya. Semenjak Pak Prabowo jadi presiden, rupiah terus melemah dan sekarang terlemah sepanjang sejarah. Luar biasa, rupiah udah nggak ada artinya. Jelas tontonnya. Di mata dunia. Wah, gimana nih macan Asia? Tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, bersyukurlah kalian dapat bekerja di Malaysia. Sekarang, ringgit mata uang terkuat di Asia. Gaji kalian sudah 3 kali lipat dibanding gaji kami di Indonesia. Bahkan ada yang lebih. Semoga kalian bertahan di sana dan bekerja dengan baik. Utamakan kesopanan, attitude yang baik. Dan jangan lupa, lengkapi dokumen yang resmi biar kalian aman di sana. Yang belum ada permit, usahakan buat permit, kumpulkan duit. Satu pesan saya, jaga diri kalian baik-baik. Ringgit Malaysia jadi raja Asia, rupiah melemah di 3 terbawah. Terus kalian bilang, ngapain ngurusin hal begituan? Mending fokus urus diri sendiri, nggak ngaruh di kehidupan. Gembul, kalau rupiah terus melemah, harga-harga semakin tinggi, terutama yang impor. Bisa jadi pemerintah akan naikkan pajak. Siapa yang harus bayar? Siapa yang susah? Kita-kita juga. Susah cari makan, susah cari kerja. Sekalinya dapat kerja, gajinya dipotong buat pajak. Lu mau begitu terus umur hidup? Lu mau miskin terus umur hidup? Kalau saya sih ogah.
Makanya pentingkan pendidikan, pentingkan belajar, jangan taunya makan doang. Ya, jelas teman-teman ya. Jelas sekali loh. Jadi video-video ini yang saya reaction sebelumnya, Indonesia jadi superpower baru. Enggak ada yang namanya Indonesia akan jadi superpower baru, gak ada teman-teman ya. Yang jadi superpower di Asia Tenggara adalah Malaysia. Mata uangnya terkuat nomor 1 teman-teman ya. Seharusnya Prabowo itu jangan malu-malu, jangan minder, jangan sok-sokan jadi negara yang kuat dan tidak mau mencontoh Malaysia. Jangan malu-malu, contoh Malaysia. Buktinya apa? Malaysia rakyatnya makmur teman-teman ya, enak hidup di Malaysia. Indonesia diserbu oleh para pendatang asing untuk belanja di toko-toko Indonesia. Karena apa ya? Karena murah-murah teman-teman ya. Mereka ketawa. Ke Indonesia itu hanya mau ketawa saja teman-teman. Kok bisa Indonesia semurah ini? Astaga, Indonesia. Aduh. Sangka Indonesia ini tembus ke 14.000 lagi atau 15.000 per $1 loh. Gila. Bagaimana negara lain tidak ketawa melihat Indonesia saat ini? Ya ketawa tentunya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini saja video reaction hari ini teman-teman ya. Jangan dilanjuti, ini cerita apa ini? Mata uang Indonesia buang mata uang memurahkan bridge jadi superpower baru, enggak ada yang seperti itu. Oke teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Please juga teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel Merbat Official ini, please teman-teman ya, subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.